Kamu yakin doamu belum dikabulkan? Atau kamu belum cukup siap untuk menerimanya? Ada doa yang sudah kamu ulang ratusan kali, tapi tetap tidak berubah jadi kenyataan. Dan yang lebih menyakitkan, bukan karena Tuhan diam, tapi karena kamu mulai bertanya, apa aku tidak layak didengar? Namun pernahkah kamu berpikir bahwa terkadang Tuhan tidak menahan jawabannya? Dia hanya sedang mempersiapkan pundakmu agar tidak runtuh saat berkat itu tiba. Bayangkan sebuah benih yang kau tanam di tanah yang kering. Kau menyiramnya dengan air mata, kau pupuk dengan kesabaran, tapi tak ada satupun tunas yang muncul. Apa kau akan menyalahkan tanahnya atau menyalahkan hujannya? Padahal di bawah permukaan yang sunyi itu, akar-akarmu sedang dipaksa tumbuh lebih dalam. Kamu sedang dikuatkan untuk menopang pohon yang besar, agar ketika angin kencang datang nanti, kamu tidak akan tumbang. Seringkali kita hanya menginginkan hasilnya, tapi Tuhan lebih peduli pada prosesnya. Dia tidak ingin memberimu sesuatu yang justru akan menghancurkanmu karena kamu belum sanggup menjaganya. Jadi, untuk kamu yang hari ini merasa suaranya hanya memantul di langit-langit kamar, jangan berhenti. Bukan karena Tuhan butuh pengingat, tapi karena setiap kata dalam doamu adalah proses pembersihan jiwamu. Mungkin jawabannya bukan tidak. Mungkin jawabannya adalah tunggu sebentar. Aku sedang membentukmu menjadi versi terbaik untuk menerimanya. Karena pada akhirnya, doa bukan hanya tentang mengubah keadaan, tapi tentang mengubah siapa dirimu saat menghadapi keadaan tersebut. Kamu diajarkan kalau doa itu pasti dijawab, tapi tidak pernah ada yang benar-benar jujur bilang ini. Tidak semua yang kamu minta layak untuk kamu miliki dalam kondisi dirimu sekarang, dan yang lebih pahit, kadang kamu tidak cukup sadar untuk mengakuinya. Doa yang belum terkabul sering kita anggap sebagai penolakan, padahal bisa jadi itu bukan tidak, tapi belum, atau bahkan bukan yang itu. Masalahnya bukan selalu pada doanya, tapi pada cara kita memahami hasil. Kita berdoa dengan ekspektasi yang sangat spesifik, seolah Tuhan harus menjawab sesuai skenario kita. Kita datang kepada Tuhan membawa daftar belanjaan, bukan kepasrahan. Kita mendikte semesta, seolah kita yang paling tahu apa yang terbaik untuk masa depan. Padahal penglihatan kita terbatas pada apa yang ada di depan mata, sedangkan Dia melihat apa yang menunggu di tikungan jalan yang belum kita lalui. Pernahkah kamu merasa sangat menginginkan seseorang atau sebuah pencapaian, sampai-sampai kamu merasa hidupmu berakhir jika itu tidak terwujud? Lalu, beberapa tahun kemudian, kamu menoleh ke belakang dan berkata, "Syukurlah, untung saja permintaan itu tidak dikabulkan saat itu." Itu adalah bukti bahwa keinginanmu seringkali hanyalah emosi sesaat, sedangkan perlindungan Tuhan adalah rencana jangka panjang. Jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kamu meminta karena pun butuh? Atau hanya karena ingin membuktikan sesuatu pada orang lain? Apakah kamu meminta agar bebanmu ringan, atau agar kamu terlihat hebat saat memikulnya? Kadang Tuhan membiarkan tanganmu kosong agar kamu bisa melepaskan genggamanmu pada hal yang salah, sakit, tentu saja. Tapi bagaimana Tuhan bisa memberimu sesuatu yang baru kalau tanganmu masih sibuk menggenggam masa lalu yang sebenarnya sudah hancur? Mungkin kamu merasa tidak layak karena doamu tak kunjung jadi nyata. Tapi pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa justru karena kamu begitu berharga, Tuhan tidak membiarkanmu mendapatkan hal yang biasa saja? Dia sedang menyaring siapa yang benar-benar tulus menanti dan siapa yang hanya sekadar mampir saat butuh pertolongan. Jangan menjadi hamba yang hanya mencintai Tuhan
saat keinginanmu dipenuhi. Karena itu bukan cinta, itu transaksi. Ketulusan itu diuji justru saat langit terasa bisu, saat kakimu sudah berdarah karena mendaki, tapi puncak yang kau tuju masih tertutup kabut. Berhentilah memaksa pintu yang memang sudah terkunci, bukan karena Tuhan kehilangan kuncinya, tapi karena di balik pintu itu ada jurang yang siap menjatuhkanmu. Tutup matamu sejenak dan katakan pada jiwamu yang lelah, Tuhan, aku tidak tahu apa yang aku butuhkan, tapi aku tahu siapa yang memegang kendali hidupku. Belajarlah untuk merasa cukup dengan ketidaktahuan, sebab pada akhirnya, kedamaian yang sesungguhnya bukan datang saat semua doamu terkabul, tapi saat kamu berhenti bertarung dengan rencana Tuhan dan mulai berjalan beriringan dengannya. Ada satu asumsi tersembunyi yang jarang kita sadari. Kita merasa kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Padahal kita hanya melihat dari sisi keinginan, bukan dari keseluruhan perjalanan hidup. Kadang yang kita minta justru tidak baik untuk kita jika dikabulkan terlalu cepat. Kamu percaya, kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Padahal yang kamu tahu hanya apa yang kamu inginkan. Dan keinginan seringkali lahir dari luka, kekosongan, atau rasa takut. Jadi saat kamu berdoa, apa yang sebenarnya kamu minta? Solusi atau pelarian? Mungkin alasan mengapa langit terasa membisu adalah karena Tuhan sedang melindungimu dari dirimu sendiri. Pernahkah kamu berpikir bahwa doa yang paling berbahaya adalah doa yang dikabulkan di saat hati kita belum cukup dewasa untuk mengelolanya? Kita meminta kekayaan padahal hati kita masih penuh dengan kesombongan. Kita meminta pasangan yang sempurna padahal kita sendiri belum selesai dengan luka masa lalu. Jika Tuhan memberikan segalanya sekarang, kamu tidak akan menjadi pemenang. Kamu akan menjadi korban dari keinginanmu sendiri. Kita sering memperlakukan Tuhan seperti pelayan dalam sebuah restoran besar. Kita memesan menu kesuksesan, menyodorkan daftar kebahagiaan, dan jika pesanan itu terlambat datang, kita mulai mengeluh, marah, lalu berhenti percaya. Tapi Tuhan bukan pelayan, Dia adalah sang arsitek. Dia tidak sedang menyiapkan satu kali makan siang untukmu. Dia sedang membangun sebuah pondasi yang kokoh agar bangunan hidupmu tidak rubuh saat badai besar datang di masa depan. Fondasi itu dibangun dengan apa? Dengan kesabaran, dengan kegagalan, dengan penantian yang menyiksa. Lihatlah ke dalam hatimu sekali lagi. Apakah doamu lahir dari ketenangan atau dari rasa takut tertinggal oleh orang lain? Apakah kamu meminta karena kamu siap untuk memikul tanggung jawabnya, atau karena kamu hanya ingin menutup luka di hadapan dunia? Seringkali kita berdoa untuk sesuatu agar kita merasa cukup di mata manusia. Kita ingin sukses agar tidak diremehkan. Kita ingin bahagia agar tidak terlihat menyedihkan. Kita menggunakan Tuhan untuk memuaskan ego kita sendiri. Dan saat Tuhan berkata, tunggu, Dia sebenarnya sedang membedah egomu, mengupas lapisan demi lapisan kesombonganmu, sampai yang tersisa hanya dirimu yang jujur dan rendah hati. Bukankah lucu? Kita yang baru hidup puluhan tahun, berani mendikte Dia yang memegang awal dan akhir dari waktu. Kita yang pandangannya terhalang oleh tembok besok pagi, berani merasa lebih tahu daripada Dia yang melihat seluruh peta kehidupan kita hingga napas terakhir. Berhentilah merasa paling tahu tentang apa yang bisa membahagiakanmu. Karena seringkali, hal-hal yang paling kita syukuri di masa depan adalah hal-hal yang pernah kita tangisi karena tidak kita dapatkan di masa lalu. Maka, ubahlah sedikit narasinya. Jangan lagi bertanya, Tuhan, kapan doaku dijawab? Mulailah bertanya, Tuhan,
Apa yang ingin kau bentuk dalam diriku selagi aku menunggu? Sebab keberhasilan doa yang sesungguhnya bukan saat tanganmu menerima apa yang kau minta, tapi saat hatimu bisa menerima apapun yang Dia berikan. Bahkan jika itu adalah sebuah kesunyian yang panjang. Karena di dalam kesunyian itu, jika kamu benar-benar mendengarkan, kamu akan mendengar suaranya berbisik, "Aku tidak sedang menolakmu, aku sedang menyelamatkanmu." Coba lihat dari sudut yang berbeda. Bagaimana kalau doamu sebenarnya sudah dijawab, tapi bukan dalam bentuk yang kamu harapkan? Bisa jadi, kamu dijauhkan dari sesuatu. Kamu diperlambat dari keputusan buruk, atau kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Masalahnya, kita hanya menganggap dikabulkan itu harus sesuai bayangan kita. Kita terlalu terpaku pada bungkusnya sampai kita lupa melihat isinya. Kita membayangkan jawaban doa itu seperti paket yang tiba di depan pintu dengan pita merah yang indah. Padahal, seringkali jawaban itu datang dalam bentuk badai yang menghancurkan rumah lamamu. Hanya karena Tuhan tahu fondasinya sudah rapuh dan Dia ingin membangunkanmu istana yang lebih kokoh. Kita meminta kekuatan, lalu Tuhan memberi kita kesulitan untuk membuat kita kuat. Kita meminta kesabaran, lalu Tuhan mendatangkan orang-orang yang menguji emosi kita. Kita meminta kebahagiaan, lalu Tuhan mengajarkan kita cara melepaskan apa yang menyakitkan. Secara logis, kita merasa doa kita tidak dijawab, tapi secara spiritual, Tuhan sedang bekerja lembur untuk menjawab esensi dari permintaanmu, bukan sekadar kata-katamu. Pernahkah kamu merasa harimu berjalan sangat buruk? Ban mobilmu bocor saat kamu terburu-buru, atau kamu ketinggalan kereta di saat ada pertemuan penting. Kamu mengutuk keadaan, kamu merasa Tuhan tidak menjagamu hari itu. Tapi bagaimana jika ban yang bocor itu adalah cara Tuhan menghindarkanmu dari kecelakaan beruntun di kilometer depan? Bagaimana jika kegagalanmu mendapatkan pekerjaan itu adalah cara Tuhan menjagamu dari lingkungan kerja toksik yang akan menghancurkan mentalmu setahun kemudian? Jawaban Tuhan seringkali berupa intervensi yang tidak terlihat jauh. Dia tidak hanya memberikan apa yang kamu minta, tapi Dia juga mengambil apa yang akan mencelakakanmu. Kita sering merasa menjadi korban dari waktu yang lambat. Kenapa Dia sudah sampai di sana, sedangkan aku masih di sini? Kenapa doa Dia begitu cepat terkabul, sedangkan aku sudah bertahun-tahun bersujud? Berhentilah membandingkan musimmu dengan musim orang lain. Bambu membutuhkan waktu 5 tahun di dalam tanah hanya untuk menumbuhkan akar, sebelum akhirnya ia menjulang puluhan meter hanya dalam hitungan minggu. Jika bambu itu tumbuh ke atas, sebelum akarnya kuat, ia akan patah saat angin pertama datang. Mungkin kamu sedang berada di tahun kelima itu, kamu tidak sedang jalan di tempat. Kamu sedang dipersiapkan agar saat kamu tumbuh nanti, tidak ada satupun badai yang bisa meruntuhkanmu. Lihatlah kembali daftar doamu yang dulu. Berapa banyak yang sekarang kamu syukuri karena tidak menjadi kenyataan? Dulu kamu menangis karena kehilangan Dia. Sekarang kamu sadar bahwa Dia bukan orang yang tepat untuk masa depanmu. Dulu kamu kecewa karena ditolak di satu tempat. Sekarang kamu melihat bahwa tempatmu yang sekarang jauh lebih menghargaimu. Kesadaran ini tidak datang saat kita sedang memohon, tapi saat kita sudah sampai di puncak dan melihat ke belakang. Maka, bisakah kamu percaya pada prosesnya sekarang sebelum kamu melihat hasilnya? Jadi ketika kamu merasa doamu belum dijawab, coba tanyakan ini pada dirimu. Apakah aku sedang tidak didengar atau aku yang terlalu sombong untuk menerima cara Tuhan menjawabku? Berhentilah mendikte Tuhan tentang bagaimana cara Dia mencintaimu.
Tuhan tidak bekerja di bawah bayang-bayang imajinasimu. Dia bekerja di atas segala kemungkinan yang bahkan tidak pernah berani kamu mimpikan. Terimalah bahwa tidak adalah sebuah jawaban. Terimalah bahwa tunggu adalah sebuah perlindungan. Dan terimalah bahwa bukan yang itu adalah sebuah janji, bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik sedang dipersiapkan untukmu. Ada kemungkinan lain yang lebih jujur, doamu belum terkabul, karena kamu sendiri belum siap menerima jawabannya. Bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena versi dirimu sekarang belum cukup kuat untuk menanggung konsekuensinya. Terkadang, yang Tuhan ubah dulu bukan keadaanmu, ya, tapi dirimu. Mari jujur, bagaimana kalau doamu belum terkabul? Bukan karena waktunya belum tepat, tapi karena versi dirimu sekarang akan menyalahgunakannya. Kekuasaan, uang, cinta, kesempatan. Semua itu tidak memperbaiki manusia. Itu hanya memperbesar siapa kamu sebenarnya. Dan mungkin yang ada di dalam dirimu sekarang belum siap untuk diperbesar. Bayangkan sebuah wadah kaca yang tipis. Jika kau menuangkan emas cair yang sangat berat ke dalamnya, kaca itu tidak akan terlihat mewah. Ia akan hancur berkeping-keping, bukan karena emasnya buruk, tapi karena wadahnya yang belum ditempa. Begitulah kita sering meminta emas kehidupan, tanpa mau peduli apakah wadah diri kita sudah cukup kuat untuk menampungnya. Kamu meminta sukses besar, tapi kamu masih hancur hanya karena kritik kecil. Kamu meminta cinta yang setia, tapi kamu sendiri masih memelihara ego yang tak mau mengalah. Tuhan terlalu menyayangimu untuk membiarkanmu hancur oleh permintaanmu sendiri. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Uang tidak membuat orang jadi sombong. Uang hanya memberikan panggung bagi kesombongan yang sudah ada di dalam hati. Kekuasaan tidak membuat orang jadi zalim. Ia hanya membuka topeng dari karakter aslimu yang selama ini tersembunyi karena kamu belum punya kekuatan. Tuhan sedang melakukan operasi senyap di dalam jiwamu. Dia sedang membersihkan kotoran-kotoran kecil yang kamu anggap sepele, rasa iri yang masih tersisa saat melihat temanmu berhasil, rasa malas yang kamu bungkus dengan kata nanti, rasa tidak bersyukur yang selalu fokus pada apa yang belum ada. Jika semua keinginanmu dikabulkan sekarang, kamu tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Kamu akan menjadi tuan yang lupa daratan. Seringkali penundaan adalah cara Tuhan melakukan detoksifikasi pada niatmu. Mungkin di awal kamu meminta karena benar-benar butuh, tapi seiring berjalannya waktu, niat itu bergeser menjadi ajang pembuktian diri, menjadi cara untuk membalas dendam pada mereka yang meremehkanmu, atau menjadi alat untuk memuaskan haus akan validasi dunia. Tuhan sedang menunggumu sampai pada titik di mana kamu bisa berkata, Tuhan berikan ini padaku hanya jika hal ini mendekatkanku padamu. Jika tidak, ambil saja. Sampai kamu bisa berkata begitu, dengan jujur, kamu belum benar-benar siap. Sebab, pemberian yang paling berbahaya adalah pemberian yang membuatmu merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Jadi lihatlah masa penantian ini bukan sebagai hukuman, lihatlah ini sebagai masa karantina. Masa di mana kamu dilatih untuk disiplin, masa di mana karaktermu dipukul dan dibakar di atas bara ujian agar mentalmu menjadi baja. Tuhan tidak ingin memberimu kemenangan yang hanya bertahan semalam. Dia ingin memberimu kemenangan yang bisa kamu pertanggungjawabkan di hadapannya nanti. Dia sedang membentuk kapasitas dalam dirimu. Karena apa gunanya laut yang luas jika kamu hanya datang membawa sendok? Tuhan ingin kamu membawa kapal, dan kapal itu dibangun di daratan yang kering, di tengah ejekan orang-orang, dan di bawah terik matahari yang membakar kesabaranmu. Berhentilah merasa bahwa Tuhan sedang menghambatmu. Dia sebenarnya sedang menyempurnakanmu.
Dia ingin agar saat doamu terkabul nanti, kamu tidak berkata, "Lihatlah hebatnya aku," melainkan kamu akan bersujud dan berkata, "Betapa baiknya Tuhan menjagaku sampai aku cukup kuat untuk memegang amanah ini." Jujurlah pada cermin di hadapanmu. Apakah orang yang ada di cermin itu sudah cukup dewasa untuk tidak lupa diri saat sukses? Apakah orang itu sudah cukup bijak untuk tidak meremehkan orang lain saat berada di atas? Jika jawabannya masih mungkin belum, maka bersyukurlah atas setiap doa yang belum terkabul hari ini, karena belum adalah tanda bahwa Tuhan masih percaya bahwa kamu bisa menjadi lebih baik dari versimu yang sekarang. Kamu bilang ingin berubah, tapi diam-diam kamu masih nyaman dengan versi lamamu. Kamu berdoa minta jalan, tapi tetap berjalan ke arah yang sama. Kamu minta kehidupan baru, tapi tidak pernah benar-benar meninggalkan yang lama. Jadi sebenarnya, yang kamu tunggu itu jawaban Tuhan atau izin untuk tidak berubah? Jadi, mungkin pertanyaan yang salah selama ini adalah, kenapa doaku belum terkabul? Coba ganti dengan, apa yang sedang dipersiapkan dalam diriku sebelum doa itu dikabulkan? Karena bisa jadi, doa itu tidak pernah ditolak, hanya sedang diproses di waktu yang tidak kamu pahami. Seringkali kita terjebak dalam sebuah ironi. Kita mengetuk pintu perubahan dengan tangan yang masih erat, memeluk kenyamanan. Kita meminta kesembuhan, tapi masih mengonsumsi racun yang sama. Kita meminta ketenangan, tapi masih memelihara drama yang melelahkan. Sejujurnya kita tidak sedang menunggu jawaban Tuhan. Kita sedang menunggu keajaiban yang tidak menuntut tanggung jawab. Kita ingin hidup kita berubah tanpa perlu diri kita yang berubah. Padahal dunia di luar sana hanyalah cermin dari apa yang sudah selesai di dalam sana. Lihatlah ke dalam dirimu. Mungkin Tuhan sedang mengosongkan tanganmu, agar kamu punya ruang untuk menerima pemberian yang baru. Bagaimana mungkin kamu bisa memegang hadiah yang besar jika tanganmu masih penuh dengan kerikil-kerikil masa lalu yang kamu anggap permata? Penundaan ini adalah proses sterilisasi. Tuhan sedang mencabut akar-akar kepahitan, ego yang membatu, dan rasa bangga yang semu. Dia tidak ingin memberimu berkat di atas tanah yang masih beracun. Dia sedang membajak hatimu, membolak-baliknya dengan ujian, agar ketika benih jawaban itu jatuh, ia tidak hanya tumbuh tapi juga berbuah dan tak pernah mati. Mari kita berhenti berakting di hadapan Sang Pencipta. Kita bilang kita sudah siap, tapi saat diberi ujian sedikit saja, kita langsung mencari pelarian yang lama. Kita bilang kita percaya pada rencananya, tapi kita tetap begadang semalaman karena cemas memikirkan hari esok. Mungkin doamu belum terkabul karena Tuhan tahu, jika diberikan sekarang, kamu akan menganggap itu adalah hasil usahamu sendiri. Bukan karena kasih sayangnya, Dia sedang menunggumu sampai pada titik nol, titik di mana kamu sadar bahwa tanpanya, kamu bukanlah apa-apa. Sebab berkat yang datang saat kita merasa hebat hanya akan melahirkan kesombongan, tapi berkat yang datang saat kita merasa tak berdaya akan melahirkan rasa syukur yang abadi. Jadi jangan lagi menghitung hari. Berhentilah menatap kalender seolah Tuhan terikat oleh waktu manusia. Mulailah menghitung perubahan kecil di dalam jiwamu. Apakah hari ini kamu sudah lebih tenang saat menghadapi ketidakpastian? Apakah hari ini kamu sudah lebih tulus mendoakan orang lain tanpa merasa iri? Apakah hari ini kamu sudah lebih ikhlas melepas apa yang memang bukan milikmu? Jika jawabannya ya, maka sebenarnya doamu sedang dalam perjalanan. Bukan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk kapasitas hati. Dan ketika hati itu sudah cukup luas, doa yang kamu pinta itu akan datang tanpa perlu kamu kejar.
Ia akan datang seperti hujan yang jatuh di tanah yang sudah siap untuk menumbuhkan kehidupan. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah lupa. Dia hanya sedang memastikan bahwa saat kamu sampai di tujuan nanti, kamu bukan hanya sampai sebagai pemenang, tapi sebagai manusia yang sudah utuh. Berhentilah bertanya, "Kapan?" Dan mulailah bertanya, "Untuk apa aku dibentuk seperti ini?" Karena pada akhirnya, jawaban terbaik dari setiap doa bukanlah apa yang kamu dapatkan, melainkan menjadi siapa kamu setelah melewati semua penantian itu. Mungkin ini yang paling sulit diterima. Doamu tidak terkabul. Karena kalau dikabulkan, kamu akan kehilangan alasan untuk menyalahkan keadaan. Selama doa itu belum terwujud, kamu masih bisa berkata, "Ini bukan salahku." Padahal jauh di dalam, kamu tahu, ada bagian dari dirimu yang belum berani bertanggung jawab. Jadi berhenti bertanya, "Kenapa doaku belum dikabulkan?" Tanya yang lebih jujur, "Kalau doaku dikabulkan hari ini, apa aku benar-benar siap hidup dengan konsekuensinya?" Kalau jawabannya ragu, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu akhirnya mulai melihat dirimu apa adanya. Kalau hari ini kamu masih menunggu, itu bukan berarti kamu diabaikan. Mungkin kamu sedang dibentuk, dan saat waktunya tiba, kamu akan sadar bahwa penundaan itu bukan hukuman, tapi perlindungan. Mungkin doa itu tidak ditolak, hanya ditahan, sampai kamu berhenti berbohong pada diri sendiri. Dan saat hari itu datang, kamu tidak hanya mendapatkan apa yang kamu minta, tapi juga menjadi seseorang yang layak untuk menjaganya. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak hanya ingin memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Dia ingin memastikan kamu mampu bertahan saat memilikinya. Ada beban di balik setiap keberhasilan. Ada tanggung jawab di balik setiap pertemuan, dan ada harga yang harus dibayar untuk setiap doa yang menjadi nyata. Jangan-jangan selama ini kamu hanya menginginkan hadiahnya, tapi kamu menolak biayanya. Kamu ingin menjadi matahari, tapi kamu takut untuk terbakar. Kamu ingin menjadi samudra, tapi kamu menolak untuk menampung semua sampah dan badai. Lihatlah kembali ke dalam cermin jiwamu. Apakah kamu meminta kebebasan finansial, padahal kamu belum bisa mendisiplinkan dirimu sendiri dengan hal-hal kecil? Apakah kamu meminta pasangan yang setia, padahal kamu masih mencari validasi dari orang asing di media sosial? Apakah kamu meminta kesuksesan besar, padahal kamu masih hancur saat mendengar satu komentar buruk? Tuhan sedang melakukan penyaringan niat. Tuhan membiarkanmu menunggu agar semua alasan-alasan palsumu rontok satu persatu. Dia ingin kamu sampai pada sebuah kesadaran yang menyakitkan namun membebaskan, bahwa selama ini penghalang terbesar antara kamu dan doamu bukanlah takdir, melainkan ketidaksiapanmu untuk jujur. Mungkin penantian ini adalah cara Tuhan memaksamu untuk berhenti berlari. Selama ini kamu berdoa seolah-olah kamu sedang mengejar sesuatu yang hilang. Kamu merasa hidupmu tidak utuh tanpa jawaban itu. Tapi Tuhan ingin kamu tahu bahwa kamu kan sudah utuh, bahkan sebelum doa itu dikabulkan. Tuhan menahan jawaban itu agar kamu tidak menjadikan hasil sebagai Tuhan baru dalam hidupmu. Dia ingin kamu menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian, menemukan kekuatan di tengah kekurangan, dan menemukan senyum di tengah air mata. Sebab, jika kamu hanya bisa bahagia saat doamu dikabulkan, maka kebahagiaanmu sangatlah murah. Jadi untuk kamu yang malam ini masih terjaga dengan dada yang sesak, berhentilah bertarung dengan waktu. Tuhan tidak sedang berkompetisi denganmu. Dia sedang menuntunmu
Setiap detak jantung dalam penantianmu adalah sebuah tempaan. Setiap air mata yang jatuh dalam sujudmu adalah sebuah pembersihan. Dan setiap belum yang kamu dengar adalah sebuah janji bahwa Dia sedang mempersiapkan skenario yang jauh lebih megah dari sekadar imajinasimu yang terbatas. Suatu hari nanti kamu akan berdiri di puncak tujuanmu, kamu akan menoleh ke belakang ke hari ini saat kamu merasa dunia tidak adil dan Tuhan seolah diam, dan saat itu kamu akan tersenyum kecil sambil berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak mengabulkan doaku saat aku masih menjadi orang yang egois dan rapuh. Terima kasih karena Engkau membiarkanku menunggu sampai aku benar-benar siap untuk bersyukur." Penundaan itu bukan tembok yang menghentikanmu. Itu adalah jembatan yang sedang dibangun di bawah kakimu, satu batu demi satu batu. Dan saat jembatan itu selesai, kamu tidak akan hanya sekadar sampai, kamu akan sampai dengan pangkat yang lebih tinggi di hadapannya. Tetaplah berdoa, bukan untuk memaksa Tuhan berubah pikiran, tapi untuk membiarkan Tuhan mengubah hatimu, sampai doamu bukan lagi tentang apa yang aku inginkan, tapi tentang aku siap untuk apapun yang Engkau berikan. Dan pada akhirnya, rahasia terbesar dari sebuah penantian bukanlah tentang berapa lama kamu menunggu, melainkan tentang menjadi apa kamu selama menunggu. Jangan takut pada kesunyian langit. Takutlah jika hatimu mulai membatu dan berhenti berharap. Sebab selama kamu masih bisa bersujud, selama itu pula harapanmu masih memiliki alamat untuk pulang. Mungkin hari ini doamu masih berupa bisikan yang tertahan di tenggorokan, tapi percayalah, di waktu yang paling tepat nanti, jawaban itu akan datang sebagai teriakan syukur yang tak terbendung. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya sedang menuliskan akhir cerita yang jauh lebih indah dari yang sanggup kamu karang sendiri. Jika narasi ini menyentuh bagian terdalam dari perjalananmu hari ini, jangan biarkan ia berhenti di sini. Subscribe dan nyalakan loncengnya jika kamu merasa jiwa ini butuh pengingat yang terus menguatkan. Like video ini sebagai tanda bahwa kamu sedang berjuang dan kamu tidak sendirian. Tulis di kolom komentar doa apa yang sedang kamu perjuangkan. Mari kita saling mengaminkan di bawah langit yang sama. Dan share video ini kepada mereka yang mungkin sedang hampir menyerah dalam penantiannya. Satu pesan darimu bisa jadi jawaban doa bagi mereka yang sedang putus asa. Terima kasih sudah bertahan sampai titik ini. Sampai jumpa di refleksi selanjutnya. Tetaplah terjaga karena jiwamu berharga. Terima kasih sudah terus menonton video ini. Jiwa Tersadar pamit undur diri.